Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu, salam sehat dan semangat ya. Meskipun kita masih belajar di rumah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang peran dan kerjasama Indonesia di beberapa bidang di dalam ASEAN. Coba anak-anak siapkan buku dan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting ya. Nah, ini peran dan kerjasama Indonesia di ASEAN. Yang selanjutnya yaitu tujuan berdirinya ASEAN. ASEAN itu didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok di Thailand. Apa sih tujuan berdirinya? Yang pertama adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di wilayah Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif untuk saling bantu-membantu dalam memecahkan masalah. Kemudian yang keempat, juga saling bantu-membantu itu dalam berbagai bidang, khususnya pada bidang pendidikan, profesional, administrasi, dan teknik. Yang kelima, membina dan menjalin kerjasama yang lebih efektif dalam rangka meningkatkan hasil pertanian industri. Kemudian meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan di antara negara-negara anggota. Dan yang terakhir adalah memelihara kerjasama yang erat dengan organisasi-organisasi internasional maupun regional lainnya dengan tujuan yang sama. Indonesia itu mempunyai peran dan posisinya di ASEAN. Yang pertama, itu sebagai tuan rumah penyelenggara KTT ASEAN. KTT ASEAN yang di Indonesia itu diselenggarakan pertama kalinya yaitu berada di Denpasar, Bali. Nomor 2, menjadi pemimpin ASEAN pada tahun 2004. Yang ketiga, pernah menjadi tuan rumah pertemuan khusus pasca gempa dan tsunami. Yang keempat, sebagai koordinator pelaksanaan KTT ASEAN bersama negara luar. Yang kelima, yaitu mengusulkan pembentukan keamanan di Asia Tenggara. Anak-anak tahu nggak ini siapa? Dia adalah Sekretaris Jenderal ASEAN atau Sekjen ASEAN yang menduduki masa jabatan dari tahun 2018 sampai tahun 2022 nanti. Beliau bernama Dato Paduka Lim Jokhoi yang berasal dari Brunei Darussalam. Nah, Indonesia itu berperan aktif dan kerjasama dengan ASEAN itu di berbagai bidang. Contoh yang pertama adalah di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi ini Indonesia memprakarsai pengembangan perusahaan dan produk yang di luar negeri. Contohnya, Indonesia sudah mampu mengekspor barang-barang yang berada di Indonesia untuk diekspor ke luar negeri. Contohnya adalah produk Inafok. Kemudian yang kedua adalah pengembangan sumber daya manusia melalui jiwa kewirausahaan. Kemudian meningkatkan UMKM dalam penyerapan tenaga kerja. UMKM ini singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang kedua yaitu mengajak ASEAN dalam menghadapi revolusi industri 4.0 dalam World Economic Forum on ASEAN yang pernah dilaksanakan di Hanoi. Kemudian yang ketiga yaitu berperan dalam pembentukan pasar tunggal atau dengan istilah MEA yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, dan yang terakhir adalah membangun daya saing Indonesia di ASEAN melalui
Pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Bidang yang kedua yaitu di bidang sosial dan budaya. Di bidang sosial dan budaya, Indonesia itu menjaga hak anak dalam mekanisme ASEAN itu dalam Child Protection System. Yang kedua yaitu berperan dalam Komite for the ASEAN ya Socio-Culture Community yang ke-25 di Singapura. Selanjutnya yaitu menyelenggarakan workshop dan simposium seperti ASEAN Youth Forum, ASEAN Culture Week, kemudian pertukaran kunjungan antara seniman. Kemudian berperan dalam ASEAN di sektor kebudayaan dengan dibentuknya ASEAN Committee on Culture and Information. Nah, ini salah satu peran-peran Indonesia di dalam ASEAN ya. Anak harus di bidang pendidikan ini Indonesia membentuk organisasi yang disebut ASEAN COS, yaitu ASEAN Committee on Science and Technology, yaitu yang berfungsi untuk memberikan dukungan untuk riset dan pengembangan iptek. Kemudian yang kedua adalah menjadi anggota SEAMEO yang bergerak di program pelatihan dan penelitian, kemudian di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya. Yang ketiga, mengajak mahasiswa untuk berkontribusi terhadap pembangunan pilar masyarakat politik keamanan ASEAN, serta bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan manfaat dari kemajuan pembangunan demi mewujudkan visi ASEAN People-Centered and People-Oriented. Yang keempat adalah meningkatkan kualitas pendidikan di perguruan tinggi melalui kemampuan dan fasilitas untuk mencapai internasionalisasi di perguruan tinggi. Selanjutnya yaitu di bidang politik. Yang pertama adalah menandatangani Fakta Bebas Senjata Nuklir dan Stabilitas Politik dan Keamanan. Kemudian kerjasama di bidang pemberantasan teroris. Kemudian di dalam ASEAN Institute for Peace and Reconciliation. Kemudian mengirimkan pasukan perdamaian PBB. Nah, di sini ada salah satu contoh gambar ketika Presiden Joko Widodo mengirimkan 907 TNI untuk dijadikan pasukan perdamaian PBB pada waktu itu yang akan dikirimkan ke Lebanon. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ikut berperan aktif dalam kawasan damai, bebas, dan netral atau ZOPFAN, Zona of Peace, Freedom, and Neutrality. Nah, yang terakhir di Indonesia itu dijadikan tempat sekretariat ASEAN. Jadi ini dalam proses pembangunan ya. Selanjutnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Di Indonesia itu mengelola pusat penelitian untuk biologi dan Regional Center of Tropical Biology atau disingkat Biotrop yang berpusatnya di Bogor. Kemudian mengelola pusat penelitian ilmu pengetahuan matematika atau Regional Center for Education Science Matematik itu di Penang, Malaysia. Kemudian mengelola pusat pendidikan bahasa Inggris atau regional yang berada di Singapura, dan yang terakhir adalah mengelola